Oke, kita lanjutkan lagi atau mungkin Bapak Ibu yang tadi masih standby kita bisa saling tanya jawab. Monggo kita sesi tanya jawab dulu. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan monggo tentang akun pengelolaan kinerja pada sore hari ini. Monggo. Tanya Mas Mul, Ih, monggo Pak Put silakan. untuk mengupload RPP-nya itu mulai tanggal berapa? Ih, Dan ampun Pak Put. RPP-nya tertanggal berapa? Sampun. Oke. Untuk kategori RPP nanti ada yang satu yaitu masuk dalam pelaksanaan observasi, yaitu kita masuk pada lakukan observasi kelas. Nah, kita masuk dulu observasi praktek kinerja periode Januari sampai Juni 2024. Kita lakukan cek langkah observasi. Nah, di sini yang tampil pada layar Bapak Ibu ini adalah akun PMM Guru, nggih. Ini adalah akun PMM Guru, bukan akun PMM sebagai kepala sekolah, tapi sebagai guru. Nah, lanjutnya kita isikan dokumen persiapan. Nah, menyambung dari pertanyaan Pak Bu tadi, kita isikan kapan? Nah, ini adalah kesepakatan guru dan kepala sekolah. Nah, diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, artinya di sini tanggal ini adalah sesuai kesepakatan guru dan kepala sekolah. Dijadwalkan tanggal berapa. Nah, makanya di akun kepala sekolah itu pasti ada jadwal. Dan di akun guru kita memasukkan tanggal jadwal. Berarti kita mengikuti dengan diskusi ini kepala sekolah membuat jadwal observasi kepada guru. Nah, artinya tanggal tadi adalah tanggal kesepakatan nggih Pak Bud. Berarti Siap. kesepakatan antara kepala sekolah dan guru. Ini hanya contoh perumpamaan. Misalnya kepala sekolah dan guru sudah menjadwalkan atas nama A tanggal 10 bulan 2. Nah, kita memilih kelas, nah, kita sebagai guru kelas berapa, mata pelajaran apa. Nah, catatan opsional, nah, artinya kita di sini kesepakatan observasi tadi setelah istirahat atau setelah jam istirahat atau Jam pagi. pertama. Nah, ini tergantung kesepakatan oleh Bapak Ibu guru dengan kepala sekolahnya. Nah, berarti pertanyaan Pak Bud tadi adalah dimulai tanggal berapa? Tanggal kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Karena ini sudah dibuka, berarti mulai besok pun juga bisa. Nah, gitu. Karena Jelas nggih, saya Pak Bud? sudah observasi kemarin bulan Januari tanggal 30 dari Senin. Berarti bisa Pak Mul, Mas Mul ya. Oke, kita Ya. di sini masuk. Nah, di sini karena kegiatan ini tidak ada bulan Januari, artinya membuat observasi lagi. Karena di sini sudah tidak ada bulan Februari. Oh, ada bulan Januari. Nah, Januari. Bisa atau berarti? tidak bisa diklik, Pak, karena Hmm, pelaksanaan ini masuk ke Februari. Februari berarti. Oh iya, berarti. Nggih. Berarti harus bulannya Kalau Februari. mengikuti alur format ini, kita masuk ke Februari. Februari ya. Ya dilanjut nggih Pak Bud, monggo. Ya, Kalau Bapak Ibu guru ada pertanyaan lagi, nah, kita unggah di sini bukti RPP yang kita gunakan untuk observasi. Nah, dalam observasi itu catatannya pertama adalah kita membuat atau dokumennya. Kita menyimpan dokumennya saat observasi karena nanti itu juga bisa digunakan untuk upload bukti dukungnya. daftar hadir juga tuh Bang Mul.
Betul, selama rentetan dari observasi pasti ada jadwal, ada daftar hadir, dan ada format observasi gitu. Oke, nah, kemudian Misalnya Bapak Ibu guru dan eh, kepala sekolah pasti punya observasi saat kita melakukan mengajar. Misalnya kegiatan awal, pretest, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Nah, pasti di situ ada format observasi yang digunakan oleh Bapak kepala sekolah. Gitu. Pak Bud ini kepala sekolah nggih? ya, untuk yang observasi kan orang dua, tuh, Mas Mul, saya dan guru. Kemudian yang saya uploadkan cukup satu saja. Gini Pak Bud, biasanya untuk observasi kita mengambil pertanyaan dari yang webinar kemarin-kemarin, pasti guru itu ada yang memilih membantu observasi. Kalau menurut pendapat saya itu, alangkah baiknya observasi itu ada 3 orang. Tiga orang, Satu sebagai ya, kepala sekolah, ya, satu sebagai penilai, biasanya pangkatnya yang paling betul. tinggi, dan satu yang diobservasi. Jadi nanti kegiatan ini bisa dibuat bukti dukung oleh Bapak Ibu guru yang memilih RHK sebagai atau pembantu observasi kepala sekolah. Nah, itu menjawab juga pertanyaan yang dulu-dulu, apa bukti dukung saya kalau saya memilih RHK observasi. Gitu Pak Bu, seperti hasil PKG itu seperti kemarin. Ya, berarti saya menggunakan observasi kan dengan guru saya. Nah, guru itu saya bagi tuh Mas Mo. Kalau sekarang misalkan tadi saya mengobservasi kelas 6 ya, toh. Ya mengobservasi saya dan guru kelas 5. Besok mengobservasi kelas 5. Berarti saya dengan guru kelas 4. Saya buat gitu Mas Mo sehingga merata gitu loh. Sehingga merata. Nggih Bisa Pak Bang Bu, ya? tapi kan ada catatannya. Iya. Biasanya dalam observasi penilaian itu pasti pangkatnya lebih tinggi. Gitu. Tidak mungkin misalnya 3A melakukan observasi ke yang 4A. Nah, Pak Bud Iya, sebagai iya. kepala sekolah kan Minimal juga sama punya. tuh Mas Mo. Gimana Pak? Minimal sama. Gimana Bud? Kalau kalau sama pangkatnya bagaimana? Minimal sama, Mas. Kayak itu. Kalau sama nggih tidak ada masalah. Nah, artinya dalam kegiatan penilaian Oke. itu sepengetahuan saya kan pangkat yang lebih tinggi itu menilai pangkat di bawahnya begitu. Jelas nggih Pak Bud? Dilanjut. Kalau misalkan, nah, saya tadi guru saya yang negeri kan satu, Mas Mul ya. Ya toh? Dia sedang mengajar, saya observasi. Nah, di lingkungan guru saya ini yang pangkatnya lebih tinggi itu tidak ada. Yang sama dengan guru yang ngajar tadi juga nggak ada itu gimana? Oke, berarti kan langsung Halo. ke Pak Bud saja. Pak Bud sebagai kepala sekolah dan Pak Bud sebagai penilai, baru guru yang dinilai. Artinya dalam kegiatan itu Pak Bud tidak memberikan tugas tambahan kepada guru lain sebagai penilai observasi. Jadi cukup kepala kelas saja berarti. Betul, tapi kan dalam formatnya itu kan pasti ada penilai. Artinya penilainya ya Pak Bud lagi. Iya. Tetap ada 3 tanda tangan gitu. Iya, di observasi itu anu ya Pak Mul. Kalau yang dulu saya itu ada kepala sekolah, guru yang diobservasi, kemudian yang bawah itu pengawas. Itu. Kalau dulu Oh, loh ya. itu berarti melibatkan pengawas gitu, Pak. Iya, Tapi untuk kegiatan ini kelihatannya kok tidak tanpa melibatkan pengawas pengawas gitu, Pak. Ini cukup observasi lingkungan sekolah lingkungan dari sekolah. betul. Siswa tak gentine. Gih, monggo Pak Bud dilanjut. Mungkin Pak Iya Bud weh. jika ada materi-materi kita bisa di sini Pak Bud sebagai pengalamannya kepala sekolah bisa sebagai narasumber. Monggo Pak Bud.
Betul, dilanjutkan. So, Nggih, terima lain kasih. kali jika ada waktu dari Pak Bud senior saya ini bisa kita lanjutkan. Kita monggo Bapak Ibu guru lainnya jika ada pertanyaan monggo. Ini sesi pertama nggih, nanti malam setelah Isya ada lagi. Habis ini kita bisa istirahat nggih Bapak Ibu, yang Izin penting tanya isi Pak, absen Bu. Gimana Bu? selamat sore Pak. Baru Oke, masuk selamat Pak. sore nggih, monggo. Ini Pak, saya mau tanya Pak, berkenan dengan dokumen RPP yang modul ini, nanti sebelum kita observ kan kita konsultasi dengan kepala sekolah. Harapannya itu modul yang kita buat nanti apakah dalam bentuk sudah ditandatangani oleh kepala sekolah atau memang tanpa ditandatangani lebih dulu. Kemudian hanya mengkonsultasikan kapan jadwal observasi yang akan direncanakan oleh kepala sekolah nanti. Apakah seperti itu Pak atau gimana Pak? Mohon arahannya Pak. Oke. Cek, cek. Gimana Pak? Nggih suaranya. Ini, halo Pak, ini kedengaran nggak Pak? Cek. Halo? Masuk, Bu. Oh Bagus. iya. Kedengaran Ibu? Oh tadi nggak masuk ya Pak? Masuk, masuk, Mas. masuk, tapi masuk. Saya ulang Pak ya. Ini Pak, untuk Su- sebelum kita observasi jadwal Bu. observasinya, ini Nggih. harapannya Dengan Ibu. guru, ya Pak, dengan Emma Pak, Bu Emma Pak. Halo, Nggih, dilanjut Bu. ini Pak, untuk modul ajar yang kita buat nanti, apakah dalam bentuk yang kita sudah siapkan sudah ditandatangani terlebih dahulu, baru kita konsultasikan dengan kepala sekolah untuk menentukan jadwal observasinya atau bagaimana Pak? Atau tidak usah ditandatangani, yang penting sudah disiapkan dulu modulnya, baru kita konsultasikan jadwal observasinya, kemudian bagaimana seperti apa? Oke. Heeh. Nggih. Gimana Pak? Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya Pak. Oke, Mohon arah. nggih. Ya, Terima kasih pertanyaannya, Bu. oke, Pak. Nggih. Nggih. Oke, cek cek suaranya jelas nggih, Bu? Sip. Ya Pak, terdengar Pak. Oke, menjawab pertanyaan Ibu tadi, apakah RP tanda tangan atau masih kosongan, kan begitu toh, Bu? Ya Pak. Oke, karena alangkah baiknya. Nah, untuk RPP sebelum kita upload dan kita menentukan jadwal, pasti kita konsultasi kepada kepala sekolah dulu. Berarti kita konsultasikan RPP mentah bahasanya, gitu. Setelah kita konsultasikan bersama kepala sekolah dan disetujui, pasti ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan setelah ditandatangani dan disestempel, nah, RPP yang sudah ditandatangani dan disestempel itulah yang akan kita upload ke observasi ini. Berarti artinya kita sudah kevalitan RPP-nya sudah dilihat oleh kepala sekolah. Kalau menurut saya lebih baik yang sudah ditandatangani dan distempel. Jangan kosongan dulu Bu. Berarti yang diupload adalah yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Artinya apa? Berarti saat kepala sekolah masuk akun kepala sekolah, berarti sudah tahu isinya. Berarti kepala sekolah hanya tinggal menyetujui saja. Berarti sudah dalam keadaan formal gitu. Sudah apa ya? Sudah ditandatangani gitu. Kalau kosongan kok menurut saya kurang kurang etis gitu. Lebih baik yang sudah ditandatangani dan distempel begitu.
Tanya kembali Pak. Ini Nggih, monggo misalnya Bu. ini Pak, kalau misalnya kan ada beberapa guru, sedangkan untuk yang menentukan jadwal itu untuk bulan ini Pak ya. Nanti kan bulan Maret ya pelaksanaannya. Mengingat jumlah gurunya kan lumayan nih Pak di tempat kami Pak. Apakah nanti sistemnya itu cukup perwakilan atau bagaimana Pak? By name itu per orang Bu. Oh, per orang ya Pak? Kalau Ibu bilang perwakilan kayaknya kok nggak bisa Bu ya. Karena nanti kan setiap guru butuh upload RPP-nya gitu. By name ya. Oh gitu. Yang untuk Eh, observasinya maksud saya Pak. betul. Nah, Observasi. Berarti kan semua kena jadwal Pak ya? Iya. betul. Kan nanti juga untuk bukti apli dukung. Hmm. Hmm. Mestinya nggak semua. Nanti kalau tidak semua gimana Ibu? Iya, 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 benar, Pak. Barangkali mungkin eh, saya kira tadi tuh apakah misalnya perjenjang ada dari ini atau gimana gitu kan. Eh oh ya, ini Pak, kalau misalnya untuk bukti bukti dukungnya Pak berupa sertifikat, kita tambahkan adanya dokumentasi kegiatan, apakah bisa saja Pak atau cukup sertifikatnya aja? Oh, oh, berarti ini yang kompetensi, pengembangan kompetensi nggih, Bu? Eh, iya Pak. Oke, Ibu masih ingat waktu memilih RHK? Iya Pak. Di situ tertulis sertifikat garis miring laporan kegiatan. Nah, alangkah baiknya ini alangkah baiknya nggih Bu. Berarti Oke. piagam itu bisa diberi laporan kegiatannya. Ya, seperti kita dulu waktu mengumpulkan piagam untuk angka kredit itu Iya Pak. biasanya kan Oh, seperti itu nih Bu, ada ah, ah. sertifikatnya dan ada laporan ke gitu. Kalau pada panduannya di sini kan di bawahnya itu kan bukti dukung hanya sertifikat. Karena kan saya tadi mikirnya waktu awal itu karena di awal ya Pak ya. Jadi masih apa ya masih meraba-raba nih takut kalau nggak tercapai rencana itu. Jadi saya tuh membuat kemarin itu hanya sertifikat untuk ininya menggunakan RHK-nya itu apa-apa aja poinnya. Nah, tapi kan di bawahnya di situ kan hanya tertulis bukti dukungnya sertifikat. Makanya saya tadi belakangan baru berpikir kalau saya tambahkan ada dokumentasi atau apa untuk meyakinkan saya dapat peroleh sertifikatnya, apa tidak apa-apakah atau bagaimana? Nah, itu yang Ya, jadi saya bagus Bu. masih ragu. Oh, jadi Iya, malah tambah bagus ya, Pak ya? iya lebih Iya, bagus Ibu. lengkap. Ini Oke, nak dalam ada contohnya nggih. Sebentar saya carikan nggih. Kemarin saya juga membahas itu nggih. Sebentar. ya, Pak. Ada laporan kegiatan. Oke, sebentar. Ibu dari mana Bu ya? Saya dari Kalimantan Tengah, Pak. Waduh, jauh sekali Bu. Baru buka-buka ini di komunitas tadi sempat terputus saya Oke, di komunitas layar mana? kelihatan Bu. Ya kelihatan Pak, Kelihatan. kelihatan Pak. Ya Pak. Oke, ini dalam webinar saya yang kemarin, mungkin Ibu baru kali ini ikut webinar ini ya. Biasanya Iya Pak. Dari malam yang Kalimantan ramai Bu. Mas Mun. Nanti malam Kalimantan kalau nih mau Mas ikut Mun. ikut lagi enggak apa-apa sesi 2. Iya Nah, Pak. dalam kegiatan RPP sertifikat atau piagam, alangkah baiknya diberi laporan kegiatan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan komunitas belajar. Ini hanya contoh, nggih. Nah, laporan kegiatan ini bisa dilampirkan pada piagam atau sertifikat yang Ibu peroleh. Nah, ini contohnya. Nah, ini kegiatan laporan kegiatannya. Nah, judul kegiatan kita sesuaikan dengan judul sertifikat, gitu. Waktu pelaksanaan berarti kita sesuaikan dengan sertifikatnya. Nah, tempat pelaksanaannya di mana? Virtual, online, atau Zoom.
Nah, kita dalam webinar ini menggunakan Zoom atau kita mengambil contoh dulu waktu COVID, tempat pelaksanaan adalah virtual online. Nah, tujuan Tolong Mas kegiatan, Mul. lama kegiatan, ya kita isikan semua di sini sampai materinya. Nah, Materi. materinya yang biasanya tertera pada sertifikatnya. Nah, ini contoh laporan, nah, dampak, tindak lanjut, penutup. Nah, di sini kita ada bagian akhirnya. Nah, siapa tempat kegiatannya, jumlahnya, narasumbernya, dan materi. Nah, di sini adalah yang membuat dan mengetahui kepala sekolah. Ini kan yang ibu inginkan, kevalitannya kan, G. Berarti dalam tanda tangan lagi Pak ya sebelumnya Pak ya. Berarti ya. Iya, Sebelum. lebih validnya. Kalau mau lebih valid lagi, Bu, tambahi surat tugas. Gas. Berarti ada surat tugas dari kepala sekolah mengikuti webinar atau mengikuti diklat, mengikuti lokakarya. Nah, ini sudah lengkap. Ada piagamnya atau sertifikatnya, ada surat tugasnya, dan ada laporannya. Ini lebih klop. Kalau bahasanya lebih afdol. Begitu nggih Pak Bud? Tolong Mas Mul, judul ini tuh Mas Mul. Laporan kegiatan apa itu? Laporan kegiatan Meningkatnya. mengikuti Pak. Laporan Tindak. kegiatan karena kita mengambil RHK webinar. Berarti Mhm. kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan komunitas belajar. Nah, ini Enggak karena itu loh. Dan kegiatannya adalah komunitas belajar. yang awalnya loh, laporan kegiatan apa itu meningkat. Meningkatnya kompetensi kita ikut ini. Sebentar, kita ikut yang ini sebentar. Di layar tampil Oh iya iya. laporan meningkatnya Oh, sesuai RHK ikut yang kita RHK. pilih. Iya 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 iya. Kita membuat laporannya. Kita Disesuaikan sesuaikan. kalimat itu. Oke Betul. oke. Kan RHK-nya kan banyak toh Pak Bud. Ada Iya. melalui webinar, ada diklat. Nah, kita Terus sesuaikan di saja. putrane jenengan loh. Loh, Putrane jenengan nyoret loh. Bahkan loh, Pak Bud Pak, juga nanti ada. bisa di-share filenya ya Pak ya. Kenapa? Filenya Share di-share ya file. Pak ya. Boleh lewat kolom chat. Oh, biasanya dalam kegiatan webinar saya begini, Bu. Yang konfirmasi melalui WA setelah ikut donasi, biasanya saya kasih file itu, Ibu. Nggih. Oh, nggih nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ibu Sip, Pak. saking pundi no? Saya Pak, Kalimantan. Saking pundi? Kalimantan Pak. Oh, kok nggih, nggih. Kalimantan. Kok kayak Jawa gitu. Wow, Kalau di sini sudah biasa Pak bertanya. administratifnya ya memang ada nggih-nggihnya Pak. Oh, nggih, salam kenal, Bu. Iya Pak, sama-sama Salam Pak. kenal, nggih, Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada, kita bisa istirahat dulu. Kalau mau ikut lagi, bisa nanti malam jam 19.00, nggih. Kita sesi 2 nanti malam. Biasanya rame kalau malam, Ibu. Iya Rame iya sekali Pak, kalau iya Pak. malam, nggih. Iya Pak. Kalau yang belum isi daftar hadir, silahkan di kolom chat ada daftar hadir. Kita setelah ini sore kita istirahat dulu, tidak apa-apa. Kita santai-santai, kita belajar bersama. Intinya dalam kegiatan ini kita belajar bersama. Tidak ada yang pinter siapa, tidak ada. Tapi kita bagaimana menghadapi kegiatan ini karena ini adalah hal baru. Kita belajar bersama bagaimana cara kita mempersiapkannya bersama-sama. Kita sharing-sharing bersama, bisa kita lanjut nanti malam. Biasanya kalau nanti malam itu full, Bu. Nggih. Kita bisa belajar bersama-sama, kita sekarang bisa istirahat. Kalau tidak ada yang bertanya, monggo kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa istirahat. Yang penting Bapak, Ibu guru bisa isi link absen dulu pada kolom chat. Saya belum ya Mas. Nggih, Pak Bud, monggo diisi dulu Pak Bud.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, saya Baik Repi dari NTB. Ye, silahkan Bu. Untuk kan tadi kita udah memasukkan absen, tapi di sana kita harus donasi RHK sama observasi. Maksudnya, Pak, Maksudnya gimana Bu? RHK kita yang kita mau untuk mendapatkan sertifikat kan kita harus Oh, itu begini Bu. Donasi. Hah? Halo. Donasi itu tidak wajib Bu. Maaf, Itu hukumnya tidak putus-putus, wajib. Pak. Sinyalnya kurang. Itu donasi itu tidak wajib. Itu artinya jika Ibu mau donasi, monggo. Kalau tidak donasi Iya. juga masih bisa dikirim kok Bu. Yang penting Ibu isi link absennya. Terus Ibu kontak WA, nanti sertifikatnya dikirim melalui WA begitu. Oh iya, iya. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Monggo jika ada pertanyaan lain, monggo. Kalau tidak ada, kita bisa istirahat dulu, nggih, Bapak Ibu. Kalau mau Iya. bergabung lagi, biasanya ramai pada waktu malam hari. Makasih Pak. Kita bisa istirahat dulu, Bapak Kasih Ibu. banyak, Pak. Mohon maaf jika ada Makasih, kata-kata Pak. yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.